Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan saya Ulul Raisya yang akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan internalisasi nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan pembahasan ini adalah mengetahui pengertian Pancasila secara etimologi, histori, dan terminologi, mengetahui dan memahami fungsi-fungsi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengetahui bagaimana sikap manusia yang Pancasilais. Pengertian Pancasila secara etimologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Pancasila menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila, panca yang berarti 5 dan sila dengan huruf I pendek artinya adalah batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan kata sila dengan huruf I yang panjang, maka artinya adalah peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Pancasila secara histori. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama Dr. Rajiman Widyadiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Pidato Mr. Muhammad Yamin yang berisi 5 dasar negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan adalah sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang rumusannya sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila secara terminologi. Tercantum dalam rumusan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Sedangkan dalam kalangan masyarakat biasa, rumusannya beraneka ragam. Antara lain adalah ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.
Fungsi di Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Selain fungsi pokok tersebut, masih ada fungsi lainnya, yaitu 1. Sebagai dasar negara. Merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. 2. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang ide atau gagasan yang bersifat mendasar. Ideologi adalah seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan untuk menata masyarakatnya. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan kumpulan nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan untuk menata masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga dirinya mampu menumbuhkan tekad dan mewujudkannya di dalam sikap sehari-hari. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Menurut Profesor Mr. Pringgodikdo bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakannya dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Dalam hal ini kembali ditegaskan dalam ketetapan MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, dan tentram. Sikap manusia yang Pancasilais. Di antaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa,
sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada yang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan dengan sesuai hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Setiap bagian tubuh Garuda Pancasila memiliki makna. Kepala yang menghadap ke kanan bermakna kebaikan, 17 helai bulu masing-masing sayap, artinya tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Perisai melambangkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Pita pada kaki bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 45 helai bulu pada leher, 19 helai bulu pada pangkal ekor, artinya tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Dan 8 helai bulu pada ekor artinya bulan kemerdekaan Indonesia yaitu 8
Agustus. Maksudnya bulan 8 yaitu bulan Agustus. Sedangkan warna emas melambangkan kemegahan atau kejayaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.